warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Dwi Indah Cahyani dari kelas 12 IPA 3 sekolah di SMA Negeri 17 Batam. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang teks prosedur kompleks. Teks prosedur kompleks adalah teks yang berisi proses tentang membuat atau mengerjakan sesuatu yang dituliskan dengan penjelasan rinci sesuai dengan langkah-langkahnya. Teks ini merupakan salah satu jenis dari teks prosedur. Bedanya adalah bahwa teks ini memiliki langkah-langkah yang lebih banyak dan rumit daripada teks prosedur sederhana. Struktur teks prosedur kompleks. 1. Judul. Judul pada teks ini diartikan sebagai suatu aktivitas atau kegiatan yang akan dilakukan. 2. Pernyataan umum. Bagian awal atau pembuka teks prosedur yang berisi tentang tujuan yang berfungsi sebagai pengantar umum yang menandai apa yang akan dibuat atau dilakukan. 3. Isi. Bagian ini berisi langkah-langkah yang harus ditempuh untuk memperoleh hasil sesuai dengan tujuan teks prosedur. 4. Penutup. Bagian ini isinya berupa simpulan dari suatu prosedur yang sudah dilakukan ya. Bagian ini juga biasanya berisi harapan atau manfaat yang didapat. Kaidah kebahasaan teks prosedur kompleks. 1. Kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif adalah kalimat yang hanya bertujuan untuk memberikan informasi. Contoh kalimatnya, kopi adalah bahan minuman yang terkenal di Indonesia. 2. Kalimat interrogatif. Kalimat interrogatif adalah kalimat yang berbentuk pertanyaan. Contoh kalimatnya, bagaimanakah cara membuatnya? Yang ketiga, kalimat imperatif. Kalimat imperatif disebut juga dengan kalimat perintah. Kalimat imperatif terbagi menjadi dua, yaitu suruhan dan larangan. Contoh, potong daging dengan pisau yang tajam. Itu termasuk kalimat suruhan ya. Teks prosedur banyak menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah konjungsi atau kata hubung yang dapat menerangkan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda. Kata ini termasuk kata hubung yang sangat erat karena berkaitan dengan hubungan waktu. Konjungsi temporal memiliki beberapa macamnya, yaitu konjungsi temporal sederajat dan konjungsi temporal tidak sederajat. Konjungsi temporal sederajat. Konjungsi temporal sederajat adalah kata hubung atau waktu sederajat. Jenis kata sambung yang memiliki sifat yang sama atau sederajat. Kata hubung ini biasanya juga dapat digunakan pada kalimat majemuk yang bersifat setara. Konjungsi ini tidak boleh ditempatkan pada bagian awal ataupun akhir kalimat, namun harus berada pada tengah-tengah kalimat. Contoh, sebelumnya, selanjutnya, setelahnya, setelah itu, lalu, kemudian, sesudahnya. Konjungsi temporal tidak sederajat. Konjungsi temporal tidak sederajat adalah kata sambung yang menghubungkan beberapa kalimat yang bertingkat atau tidak sederajat. Kata hubung ini dapat juga berguna untuk jenis kalimat majemuk. Konjungsi tersebut bisa terletak di awal kalimat, tengah kalimat, ataupun akhir kalimat. Contoh, sambil, sejak, apabila, waktu, tatkala, ketika, semenjak, dan sebagainya manakala. Teks prosedur kompleks banyak menggunakan verba dan nomina. Verba disebut juga dengan kata kerja, sedangkan nomina disebut juga dengan kata benda. Verba terbagi menjadi beberapa macam, di antaranya verba imperatif. Verba imperatif adalah kata kerja yang dapat digunakan untuk membentuk kalimat imperatif. Contoh, kata dari verba imperatif adalah potong. Contoh kalimatnya, setelah matang, potonglah kecil-kecil. Yang kedua adalah verba transitif. Verba transitif adalah kata kerja yang membutuhkan objek. Contoh, saya menulis. Saya menulis tentu saja membutuhkan objek setelah kata menulis. Contoh, saya menulis puisi. 3. Verba intransitif. Kata kerja yang tidak membutuhkan objek. Contohnya, saya menangis. Saya menangis tidak memerlukan objek.
Kata menangis dapat menjadi verba transitif jika diubah menjadi menangisi. Jika kata menangis menjadi menangisi, harus ada objek setelah kata menangisi. Contoh, saya menangisi kepergiannya. 4. Verba material. Kata kerja yang makna dari perbuatan yang dilakukan oleh fisik. Contoh, melihat, tidur, memotong, menulis, dan mengadu. Yang kelima, verba tingkah laku. Verba tingkah laku adalah kata kerja yang makna dari perbuatannya tidak dilakukan oleh fisik atau tidak dapat dilihat. Contoh, berpikir, berubah, menguntungkan, dan menjadi. Nomina. Kata yang menunjukkan nama dari benda yang dapat dirasakan oleh alat indera. Contoh, angin, batu, kue, sayur-sayuran, dan lain sebagainya. Kata ganti atau pronomina. Kata ganti atau pronomina adalah kata yang digunakan untuk menggantikan benda dan menamai seseorang atau secara tidak langsung. Misalnya, ia, nya, mereka, kita, dan kami. Contoh kalimatnya, dia akan mengunjungi taman bermain. Nah, tadi saya sudah menjelaskan tentang definisi teks prosedur, struktur, dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Selanjutnya, teman saya Desi Suryani akan memberikan contoh tentang teks prosedur kompleks. Terima kasih. Halo, saya Desi Suryani. Di sini saya akan memberikan contoh teks prosedur kompleks tentang bagaimana cara membuat akun Instagram dan cara membuka foto ke Instagram. Pada generasi muda hingga generasi tua umumnya yang membuat Instagram sebagai sarana untuk mengapresiasi diri. Mereka dapat mengunggah foto maupun video. Mereka berlomba-lomba mempercantik dan memperindah unggahan-unggahannya agar mendapat suka yang banyak dari pengikut akun Instagramnya. Nah, apakah Anda sudah mengetahui langkah-langkah membuat akun Instagram? Berikut ini adalah langkah-langkah membuat akun Instagram melalui HP Android. Cara membuat akun Instagram bisa melalui email dan Facebook. Di sini saya akan menjelaskan melalui email. Pertama, unduh dan pasanglah aplikasi Instagram dari Google Play Store Anda. Kedua, tunggu proses pemasangan selesai, klik dan buka aplikasi. Tiga, klik kolom daftar dengan email. Keempat, ketuk pada kolom email, tambahkan alamat email, tekan berikutnya. Kelima, lakukan konfirmasi menggunakan kode verifikasi yang dikirimkan melalui email. Keenam, buat nama lengkap dan kata sandi, tekan selanjutnya. 7, tambah nama pengguna dan tekan selanjutnya. Ikuti instruksi yang ditampilkan di layar atau klik lewati untuk skip langkah selanjutnya. Pendaftaran akun sudah selesai dan Anda bisa menggunakan aplikasi Instagram. Selanjutnya, saya akan memberitahu tutorial bagaimana cara mengunggah foto ke Instagram. Buka aplikasi Instagram yang ada di handphone Android Anda, sentuh ikon Instagram yang terlihat seperti bagian depan kamera yang berwarna-warni. Halaman depan Instagram akan ditampilkan selama Anda sudah masuk ke akun. Kemudian, pilih tanda plus, tombol ini ditampilkan di pojok tengah bawah layar. Selanjutnya, tentukan pilihan pengunggahan. Pilih salah satu opsi yang ditampilkan di bawah layar. A. Library atau galeri. Galeri foto dan video yang tersimpan di perangkat akan ditampilkan. B. Foto. Antarmuka kamera akan dibuka agar Anda dapat mengambil foto. Ambil foto atau video baru atau pilih konten yang sudah ada. Foto atau video terpilih akan dibuka di jendela penyuntingan. Saat memilih foto atau video, pilih tautan selanjutnya di sisi kanan atau layar sebelum melanjutkan. Pilih filter foto, sentuh foto yang ingin Anda terapkan pada foto atau video terpilih. Sentuh filter satu kali lagi untuk menampilkan silinder agar Anda bisa menemukan efek filter. Anda juga dapat memilih lab edit di bawah layar jika ingin menyunting aspek lain pada foto atau video. Pilih selanjutnya, tombol ini berada di sisi kanan atas layar. Selanjutnya, tekan keterangan. Pilih kolom teks di bagian layar atas, kemudian tambahkan keterangan foto atau video. Anda juga dapat menandai teman-teman pada foto atau video dengan memilih tag people, menyentuh foto, dan mencari teman yang ingin ditandai. Pilih share,
tombol ini ditampilkan di sisi kanan atas layar, foto atau video akan dikirimkan ke profil Instagram. Selain itu, kalian juga akan ditayangkan di umpan para pengikut Anda. Nah, demikian cara membuat akun Instagram dan cara mengunggah foto ke Instagram. Mudah-mudahan Anda dapat memahami penjelasan dari teks prosedur ini. Terima kasih. Halo teman-teman, nama saya Mahfuzatun Nazira Putri Nurina. Saya akan menganalisis struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur kompleks tentang cara membuat akun Instagram dan cara mengunggah foto ke Instagram yang sudah dijelaskan oleh teman saya, Desi Suliani. Analisis struktur. Yang pertama, judul. Seperti yang sudah disampaikan oleh kawan saya, ini termasuk bagian judul. 2. Pernyataan umum. Seperti yang telah disampaikan oleh kawan saya, Generasi muda hingga generasi tua umumnya yang membuat Instagram sebagai sarana untuk mengapresiasi diri. Mereka dapat mengunggah foto maupun video. Mereka berlomba-lomba mempercantik dan memperindah unggahan-unggahannya agar mendapat suka yang banyak dari pengikut akun Instagramnya. video di sebelah ini termaksud bagian pernyataan umum karena bertujuan sebagai pengantar umum. Pada bagian ini disebut isi karena menunjukkan langkah-langkah yang harus ditempuh untuk membuat hasil yang sesuai. Pada bagian ini adalah penutup. Mudah-mudahan Anda dapat memahami penjelasan dari teks prosedur ini. Terima kasih. Menganalisis kaidah kebahasaan. Yang pertama, kalimat deklaratif. Kalimat yang berada di sebelah saya ini termasuk kalimat deklaratif karena menunjukkan kalimat pernyataan atau kalimat berita. Yang kedua, kalimat interrogatif. Kalimat ini termasuk kalimat interrogatif karena kalimat pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Kalimat imperatif. Yang ketiga, kalimat imperatif. Kalimat ini menunjukkan kalimat imperatif dikarenakan memiliki kata perintah seperti ambil. Verba dan nomina. Yang pertama, verba imperatif. Verba imperatif merupakan kalimat kerja perintah. Seperti kalimat ini termasuk kalimat verba perintah. Yang kedua, verba transitif. Verba transitif merupakan verba yang membutuhkan objek. Seperti kalimat yang di sebelah saya ini merupakan verba transitif karena terdapat kata menyentuh. Yang ketiga, verba material. Verba material adalah kata kerja yang dilakukan oleh fisik atau dapat dilihat. Seperti kalimat yang di samping saya ini termasuk kalimat verba material karena terdapat kata menyentuh. Nomina. Nomina adalah kata benda. Kalimat di sebelah saya ini termasuk kalimat nomina karena terdapat kata handphone yang termasuk kata benda. Yang terakhir, kata ganti atau pronomina. Kalimat ini termasuk kalimat pronomina dikarenakan memiliki kata Anda. Anda merupakan kata ganti orang pertama. Nah, demikian video pembelajaran dari kami. Tidak ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pilih. Nomor 2. Nomor 2. Nomor 2. Sarimi. Ya Allah, maafkan ya. Makan dulu. Di sini lo kuncinya. Oh itu. Jadi aku mau beli, coba kamu beli. Kata-kata kalian apa? Oh, aku aja ngomong, abis aku ngomong aja. A few moments later. Nah, endingnya kayak gini endingnya. Apa sih? Serius lah, ya Allah bikin video begini dong. Setengah jam. 1,
2, 3. Assalamualaikum. Siswa 1, 2, 3. Assalamualaikum. Apa sih? Enggak, bahuku tadi ada apa? 1, 2, 3.